esensi dari buah pengetahuan itu bukan tentang buahnya itu buah apa, tapi tentang larangannya itu loh yang menimbulkan dosa. Dia itu berdosa bukan karena jenis buahnya itu angker, no. Dia itu berdosa karena dia melanggar ketentuan itu. Nah, mungkin dalam pemahaman kamu, buah apa ya itu sampai dia sehebat itu menjatuhkan, membuat manusia sampai berdosa serta menjadi dosa waris begitu? Bukan begitu. Tapi pemberontakan itu yang membuat dia menjadi berdosa. Pemberontakan, dia memberontak dengan memakan buah itu, ya. Dia memberontak dulu di dalam hatinya dengan memakan buah itu. Bukan dimakan dulu terus memberontak, bukan. Jadi yang membuat dosa itu adalah pemberontakan. Akar dosa adalah pemberontakan. Sama seperti malaikat yang memberontak kepada Allah, dia menjadi berdosa maka dilempar dari Syamayim ke bumi ini. Jadi pemberontakan yang membuat dia berdosa. Gitu loh bro. Dan kita pun manusia dengan cara yang sama, pemberontakan kita kepada Allah membuat kita menjadi pemberontak atau berdosa. Makanya nubuatan Kristus, nubuatan Tuhan, nubuatan Nabi Yesaya mengenai Tuhan Yesus yang akan tersalib di antara pemberontak-pemberontak, itu bermakna di antara orang berdosa. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Dia menjadi dosa, dia menjadi dosa dalam artian menjadi kutuk, dengan jalan menjadi kutuk untuk menggantikan kita. Itu yang dilakukan sama Tuhan. Jadi bukan tentang buah yang mau dibilang itu buah kaldu lah ya, buah apa sih, tidak peduli itu buahnya. Tapi esensinya apa? Oh ternyata tindakannya itu adalah pemberontakan yang menimbulkan dosa. Maka kita semua manusia dilahirkan, kita sudah punya bibit sebagai pemberontak. Itulah dosa waris. Jadi bukan kesalahannya Adam, harusnya Adam di penjara, maka kita pun ikut di penjara, begitu. Bukan begitu. Tapi karakter natur pemberontak Adam itu kita warisi sebagai manusia. Sama seperti hewan. Ini saya sering gunakan analoginya. Hewan buas. Singa, induknya itu melahirkan anaknya yang kecil. Bagaimanapun anak singa ini tentu hewan buas, tapi belum bisa melakukan perbuatan yang buas. Nanti ketika dewasa baru dia menerkam mangsanya, baru dia menjadi melakukan perbuatan yang buas. Jadi sejak singa itu dilahirkan, dia mau tidur, mau memangsa, mau menerkam siapapun, dia tetaplah binatang buas. Dia tidak pernah tidak binatang buas. Karena kebuasan dialah maka dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang buas. Demikian juga dengan dosa. Karena dosalah yang ada di dalam kita sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang diwariskan Adam, karakternya itu. Bukan ketika saya mencuri, kamu ikut mencuri, bukan begitu. Tapi ketika Adam mampu memberontak, maka saya keturunan juga mampu untuk memberontak. Itu yang disebut dengan natur keberdosaan. Ya, silakan Eko. Ini terlebih dahulu kayaknya saya mengutarakan pengalaman hidup saya dengan teman saya ini. Ini terjadi sama teman saya satu kuliah dulu. Kebetulan kami satu kuliah di Medan. Jadi kami lama tidak jumpa. Kebetulan kami ketemu di tahun 2023 di bulan 3 itu dengan keadaan maaf cakap dia jatuh dalam dosa. Dia cerita sama saya panjang lebar melalui HP. Dia bilang sama saya, dulu saya hidupnya enak. Dia dulu bekerja di konsultan pajak gitu kan. Dulu dia dia tidak mengenal dengan rohani, dengan Tuhan, dan juga dia bermewah-mewah dalam duniawi. Suatu ketika dia jatuh ke dalam dosa, artinya apa yang dimilikinya itu diambil Tuhan semua. Diambil Tuhan, artinya dia nyata seperti artinya dia nyata dengan dia mimpi, dia diajak ke suatu tebing sama temannya. Pada saat di tebing, dia dilemparkan ke bawah.
Dengan arti kata dilemparkan ke bawah, posisi kepalanya kan kalau kita jatuh kan itu kan ke bawah kan, ke bawah. Tapi pada saat dia mau jatuh ke dasar bawah itu, ada dua sosok yang menopang dia. Artinya kepalanya itu ke atas, dari bawah terus dia ke atas, ditopang ke bawah. Terus apa yang dibilang yang menopang yang berdua yang kanan kiri ini, jangan takut anakku, kau takkan jatuh dalam hidupmu nanti ini. Artinya semua apa yang dirasakan dengan hari ini di hidupnya sekarang itu, Kak Elia dengan Pak Anggiat, dia adalah mulung sekarang, memulung. Tapi dengan dia mimpi awal itu, dia semua kekuatan dia sama dengan roh itu sudah sangat dekat. Artinya apa yang dikatakannya dengan orang lain itu akan terjadi. Tapi saya pun kurang yakin dengan keadaan seperti itu, karena kan kami dengan jarak jauh, dengan telepon. Saya juga banyak belajar dari dia tentang Alkitab, tentang kehidupan juga, tentang Tuhan. Di mana dia juga saya dibilang kami berteman itu dengan jarak jauh. Jadi suatu ketika dia bilang seperti ini sama saya. Saya jatuh ini karena kesombongan saya. Dan dia dulu sempat dia bilang sama saya, percayalah bahwa imanmu itu akan menyelamatkanmu, itu katanya gitu sama saya. Saya juga sampai sedih mendengarkan itu. Dengan sampai sekarang, menurut pandangan Kak Elia dengan Pak Anggiat, apakah dengan keterpurukannya ini ada secerca harapan ke depan untuk dia sebagai sahabat saya ini? Dengan artinya dia sudah banyak menolong orang, sudah banyak memudawakan orang. Dia sekarang pakai Tuhan untuk menolong orang dengan hal-hal dengan roh jahat. Artinya dia tidak pernah ke gereja. Dia tidak pernah dengan ibadah, dia tidak pernah dengan perkumpulan gereja. Tapi dia selalu dipakai. Dengan suatu ketika dia kemarin pas mulung itu, dia istirahat. Dia istirahat di suatu tempat di pondok. Dia habis mulung, ada yang mengatai dia. Artinya kasarnya mengata-ngatai dia kotor, ya meludahi dia. Tapi dengan ketika itu, seminggunya atau 2 minggunya, dia mendengar dengan 2 minggu dengan tetangga yang mengata-ngatai dia ini, yang meludahi ini sakit dengan keadaan sekarat. Jadi artinya saya tidak tahu juga apakah memang ini nyata dalam kehidupan dia, atau memang betul ini drop sama dia untuk di sama Tuhan. Dan juga saya sampai sekarang sama dia berhubungan sama beliau ini, sama kawan saya ini. Artinya apakah dia memang betul dia selang ditepurukkan oleh dengan keadaan, apa memang itulah yang dialaminya dalam hal yang yang diuji Tuhan selama ini. Dia hampir 2 tahun dia seperti ini, Kak Elia, Pak Anggiat. Hampir 2 tahun dia dengan maaf cakap, dia tidak pernah, kadang-kadang pun dia makan tidak makan. Artinya kalau memang dia putus nasi, dia terkadang telepon saya. Tapi dengan arti itu saya juga senang dengan saya memberikan dengan dia, dengan senang. Walaupun kenapa dia tidak bekerja? Alasan gimana Kak? Kenapa dia tidak bekerja? Dia sudah bekerja kemarin di konsultan pajak itu hampir. Ya, maksud saya sekarang kenapa dia tidak bekerja? Sekarang dia bekerja Kak, kebetulan kami mau mengapakan usaha atau bisnis juga di situ. Tapi artinya udah hampir kami mengusahakan bisnis itu dengan usaha dengan kami berdua di bulan 9 tahun 2003. Terus ada halangan. Kami berdua. Ada halangan. Artinya dia kayaknya karena dia bilang sama saya, ini saya mimpi, katanya. Mimpi. Kenapa mimpi? Mimpi apa? Sepeda saya dicurik ini, kata gitu. Sepeda saya dicurik dengan yang baru, terus diganti yang rusak. Terus saya dibawa dengan keliling dengan orang. Saya nggak tahu orangnya apa. Terus sepeda saya ini juga ditaruh di situ. Saya terus dikunci di suatu tembok semacam korek api. Saya keliling nggak tahu ke arah, katanya kan. Terus langsung ke ininya Pak, ke intinya Pak. Kita sudah ngerti intinya, apakah memang pandangan ini, apakah memang
apakah dengan menurut pandangan Bapak sama Kak Elia ini, apakah ada secerca harapan untuk teman saya ini dengan dia dekat dengan Tuhan lagi? Apakah memang itu selamanya dia dapat seperti itu? Mungkin itu aja, Kak. Ya, silakan Pak. Aku tidak tahu. Oke, terima kasih Bapak Eko ya. Jadi begini ya, bukan berarti setiap ada mimpi itu dari Tuhan. Yang pertama dulu, Bapak boleh mute aja. Nah, setiap ada mimpi itu pasti dari Tuhan. Itu yang pertama dulu, ya. Dan mimpi yang seolah-olah baik dan benar juga belum tentu dari Tuhan. Dan kemudian mimpi yang disampaikan oleh orang kepada kita belum tentu begitu adanya. Nah, itu ya. Nah, sekarang gini, coba kita baca ya kitab suci 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya kan? Jadi seolah-olah ada Roh Kudus yang masuk ke mimpinya begitu. Nah, jadi katakanlah mimpi itu benar. Katakan mimpi itu benar, bukan berarti mimpi itu suatu kepastian. Tidak. Kita orang Kristen, pegangan kita itu 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau kita mau punya pegangan hidup, kalau kita mau diajar dan belajar, kalau kita mau dibolo atau diperbaiki dari kesalahan dan mau dididik dalam kebenaran, peganglah segala tulisan yang dihilangkan Allah. Berdasarkan kitab suci lah kita belajar, bukan berdasarkan mimpi. Ya kan, 2 Timotius 3 ayat 16. Ya kan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kesalahannya sudah dinyatakan karena dia sombong, tentu kelakuannya harus diperbaiki. Kalau dia saja tidak perbaiki kelakuannya, itu sudah pasti bukan mimpi dari Tuhan. Seperti itu. Nah, mengenai kejadian-kejadian aneh, ya seolah-olah ya dia seperti si mulut pahit begitu ya. Apa yang diucapkan terjadi, siapa yang menista dia sakit, ya kita nggak tahu soal itu. Karena kuasa gelap pun punya kuasa untuk mengerjakan itu. Ya, kita harus ingat waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir. Ya, Musa melaksanakan banyak sekali tulah, ya kan? Tulah lalat pika, tulah nyamuk, tulah kodok, ya kan? Air menjadi darah. Para penjampi juga bisa buat. Tetapi apa yang tidak bisa mereka buat? Kematian anak sulung di seluruh negeri. Jadi tipu muslihat itu bekerja hari-hari ini. Jadi kita jangan percaya dengan tipu daya setan. Jadi untuk Bapak Eko, pengalaman daripada temannya Bapak itu, ya Bapak, bukan saya bilang nggak boleh percaya. Percaya itu hak dari seseorang. Tetapi untuk menganulir itu sebagai suatu pijakan untuk imannya, itu salah. Ya, pijakan untuk iman kita adalah kitab suci. Itu tadi konteksnya. Jadi apapun yang kita lakukan, 2 Timotius 3:16 itu menjadi dasar kita. Makanya saya pun mengajar nggak pakai mimpi. Saya pernah mimpi, Pak. Ya, saya pernah mimpi Tuhan Yesus datang sementara saya dalam banjir besar. Tuhan Yesus datang kirimkan satu kayu kepada saya, terus saya naik ke kayu itu, terus Yesus datang terbang, angkat tangan saya, bawa saya ke taman yang indah. Apakah dengan itu saya bisa mengajar? Atau saya dibawa oleh malaikat ke neraka, saya mengajar dengan mimpi itu? Nggak bisa. Memang banyak pendeta yang mengajar model begitu. Saya nggak setuju. Dan teologi yang benar tidak boleh mengajar berdasarkan mimpi, tapi mengajarlah berdasarkan tulisan yang diilhamkan Allah. Karena tulisan yang diilhamkan Allah dalam hal ini kitab suci sudah sangat jelas, 4 poin itu klimaks, ya kan? Bermanfaat untuk mengajar loh, menyatakan kesalahan. Siapa saja bersalah ditentukan kitab suci kesalahannya, ya kan? Memperbaiki kelakuan, kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Kesalahannya sudah dinyatakan, tapi mau nggak dia diperbaiki kesalahannya? Ibadah aja nggak pernah, gitu loh. Bapak yang cerita, ya kan? Jadi perkenanan Tuhan itu kepada kita adalah lewat ibadah. Ya, nah oleh karena itu pertanyaan Bapak tadi, apakah ada secerca harapan ke depan? Harapan tetap ada, karena kita anak Tuhan. Tapi perbaiki polanya. Jangan lagi berpegang kepada mimpi-mimpi. Datanglah ke ibadah,
bersihkan diri, kesalahan tidak ada yang tidak bisa diampuni. Firman Tuhan katakan dalam Nahum 1 ayat 3 memang setiap kesalahan tidak akan lepas dari penghukuman. Roma 6 ayat 23 upah dosa dalam waktu pasti. Tetapi tebusan dari Yesus digenapkan kepada kita. Roma 5 ayat 9 maka dengan tebusan darahnya kita pasti diselamatkan. Pasti loh, bukan insya. Pasti. Itu jelas ya. Jadi datanglah pada Yesus, datanglah ke ibadah, datang kepada Yesus kan. Yesus sih di mana? Di surga. Gimana mau datang ke sana? Nah, perpanjangan tangan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada gereja sebagai wadahnya, datanglah ke sana. Terlepas siapapun pendetanya, pastornya atau apalah istilahnya, datanglah ke sana, konseling dengan baik, perbaiki diri, bertobat. Ya, saya kira begitu. Jawaban saya kembali ke Kak Elia. Ya. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi ada otoritas firman Allah yang diilhamkan bagi manusia untuk saling menegur. Ya, itu bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Gitu. Jadi jangan bersandar pada pengertianmu, tapi bersandarlah pada hikmat Allah. Dari mana kamu dapat hikmat Allah? Bukan dari mimpi, tapi dari kitab suci. Gitu. Ya. Ya. God bless Thank selalu you. Pak Eko. God bless. Tuhan memberkati Pak Eko.